Selamat datang kembali di channel YouTube Beni Krispiantoro. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam hidup teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Semoga video-video saya semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rahasia sukses IELTS Writing Task 1. Ini adalah episode yang keempat. Fokus kita kali ini adalah pada describing a line graph atau menggambarkan grafik garis atau diagram garis. Bagi teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share please di YouTube channel @Beni_Krispiantoro. Subscribe, like teman-teman, memotivasi saya untuk mengembangkan channel YouTube saya dan membuat video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang practice exam ya atau latihan ujian ya yang berkaitan dengan IELTS Writing Task 1. Jadi bagi pembelajar bahasa Inggris semuanya dimanapun kalian berada yang belum menonton video episode ketiga silakan untuk mengunjungi channel YouTube saya dan menontonnya. Jadi di akhir video tersebut ada latihan ujian menulis task 1 di IELTS Writing. Berikut adalah contoh jawabannya. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman, exam practice 1 soalnya adalah you should spend about 20 minutes on this task. The chart shows the percentage of male and female teachers in 6 different types of educational settings in the UK in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Jadi perlu teman-teman perhatikan di setiap jenis instruksi soal di IELTS Writing Task 1 itu pasti akan ada tulisan bahwa waktu yang digunakan adalah 20 menit. Kemudian akan ada tulisan soal apakah ini merupakan diagram garis, apakah diagram batang, atau jenis diagram lainnya. Apakah jumlah diagramnya cuma satu atau dua? Ya. Kemudian yang paling sering muncul atau yang selalu ada adalah kalimat summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ini selalu ada di soal writing IELTS Task 1. Jadi teman-teman harus meringkas informasi dengan cara memilih dan melaporkan fitur-fitur utamanya saja atau tren-tren utamanya saja. Tidak perlu semua informasi dituliskan karena akan melebihi 150 kata. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, teman-teman harus menuliskan 150 kata dalam waktu 20 menit. Jadi kalau mau menambahkan ya 160 kata saja ya atau tambah 10 kata. Jadi tidak perlu disebutkan semua informasi yang ada di diagram tersebut karena waktunya sangat terbatas. Dan mengantisipasi apabila teman-teman menuliskan lebih dari 150 kata bahkan sampai 200 kata, teman-teman tulisannya menjadi tidak relevan. Lebih banyak mengulangi kata atau kalimat yang sudah disebutkan. Kemudian selanjutnya ini yang penting teman-teman. Make comparisons where relevant. Teman-teman harus membuat perbandingan ya antara tren satu dengan tren yang lainnya ya. Jadi penggunaan comparative adjectives itu sangat perlu ya. Misalkan di tahun 2009 ini melaju dengan lebih cepat dibandingkan tahun 2005 misalkan. Bisa juga menggunakan 2 kali lipat. Ya, bisa juga menggunakan 2/4, ya, sepertiga dan seterusnya. Itu akan membuat nilai writing IELTS teman-teman menjadi lebih bagus.
Ini dia teman-teman contoh di episode sebelumnya. Diagramnya seperti ini ya. Jadi ada prosentase dari mulai 20% sampai 100%. Kemudian ada yang X-nya itu atau yang horizontalnya itu ada nursery atau preschool ya di kelompok bermain. Kemudian primary school ya di SD, ada secondary school di SMP atau di SMA ya. Kemudian ada college, kemudian ada private training institute, kemudian yang terakhir adalah university. Jadi di diagram batang ini teman-teman melihat perbandingan antara men yang diarsir dengan women yang tidak ada arsirannya. Okay, the chart shows the percentage of male and female teachers. Jadi diagram ini menunjukkan persentase guru laki-laki dan guru perempuan in 6 different types of educational settings in the UK in 2010. Ya, di 6 jenis lingkungan pendidikan yang berbeda di Inggris tahun 2010. Jadi perlu teman-teman perhatikan, ini adalah soalnya tidak boleh di copy paste di kalimat pertama teman-teman semuanya. Oke, jadi di charts ini terdapat informasi mengenai pria dan wanita, yaitu guru laki-laki, guru perempuan, in 6 different types of educational settings. Jadi teman-teman sekali lagi jangan mengcopy paste ya dari soalnya, tapi menggunakan parafrase dari soal tersebut. Seperti ini jadinya teman-teman. Jadi introductory paragrafnya menjadi the bar chart gives information about male and female teachers in 6 types of educational institution in the UK in 2010. It shows what percentage of teachers were male and what percentage were female. Kemudian selanjutnya di paragraf kedua atau first body paragraph, women predominated in schools for children. Jadi disebutkan bahwa guru perempuan mendominasi ya di sekolah-sekolah anak-anak ya. Kita lihat di KB atau TK perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Begitu juga di primary school ya, di SD ya. Perempuannya lebih banyak daripada yang guru laki-laki. This was particularly true of schools for very young children. Over 95% of nursery school teachers, for example, were female. Jadi teman-teman menuliskan contohnya. Jadi disebutkan bahwa lebih dari 95% ya guru sekolah kelompok bermain atau KB atau PAUD atau SD ini adalah perempuan. Were female. Penggunaan were, was, teman-teman perlu juga perhatikan. Ya, karena ini 2010 maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Kenapa were? Karena teachers ya, mengacu ke subjek jamak. Kemudian di kalimat berikutnya, the situation was similarly one-sided in primary schools where over 90% of teachers were women. Ya, situasinya sama ya di sekolah dasar ya, one-sided ya di bagian samping dari sekolah PAUD atau TK ya, di mana lebih dari 90% gurunya merupakan perempuan. Kemudian di second body paragraph, men and women were more equally represented in teaching institutions catering to older children and young adults, secondary schools and colleges. Ya, jadi guru laki-laki maupun guru perempuan kita bandingkan, ternyata di level sekolah SMP SMA dan di kampus ya atau di kampus diploma ya, colleges itu memiliki tren yang sama. Ya, kemudian di kalimat berikutnya teman-teman tuliskan contohnya. College lecturers, for example,
were 50% female and 50% male. Kemudian di third body paragraph atau paragraf body yang ketiga, males held a larger share of teaching post in higher level institution. Kemudian disebutkan bahwa guru laki-laki itu memiliki bagian yang lebih besar. Ini penggunaan comparison ya, perbandingan. Larger share of teaching post in higher level institution. This was particularly true. Ya, jadi misalnya adalah universities, where di mana kita lihat ada berapa guru pria di university itu sekitar 70 ya teman-teman. Sementara untuk guru perempuannya itu di angka 30. Jadi kalau 70 guru laki-laki dibandingkan 30 guru perempuan itu sekitar lebih dari 2 kali lipatnya ya teman-teman ya. Maka kita bisa menuliskan where twice as many males were teaching staff than females. Ya, jadi di mana 2 kali jumlah guru laki-laki ya itu dilihat ya femalesnya itu jumlahnya 30, sementara yang male atau yang laki-laki jumlahnya 70. Jadi jumlahnya twice as many males were teaching staff than female. Jumlahnya jauh 2 kali lebih besar daripada guru females atau guru perempuan. Kemudian di paragraf kesimpulan atau concluding paragraph, overall women were more likely to hold the more typically maternal role of teaching young children. Ya, jadi overall secara keseluruhan perempuan atau guru perempuan itu more likely, lebih mungkin untuk mengajar anak-anak ya, karena mereka memiliki peran keibuan ya, maternal role. Sementara males on the other hand predominated in the higher status teaching role of university lecturer. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kosakata ya yang sering digunakan dalam menuliskan teks IELTS Writing Task 1. Ya, ada kegiatannya adalah seperti ini teman-teman. Match the expressions 1 through 9 with the correct definitions A through I. Ya, saya beri waktu teman-teman 1 menit untuk memasangkan nomor 1 sampai nomor 9 dengan definisinya. Silakan boleh dituliskan di kolom komentar teman-teman. Kemudian untuk mengecek jawabannya teman-teman bisa melihat penjelasannya berikut ini. Jadi teman-teman bisa mengklik pause sekarang juga di video ini, kemudian bisa berlatih terlebih dahulu. Oke, kita bahas bersama-sama. Organic food. Organic food itu apa teman-teman? Organic food adalah food grown without artificial fertilizers or pesticide. Kemudian dietary supplement, tablets or foods taken to improve nutrition. Obesity, what is obesity? Obesity, condition of being very overweight. Fast food, food that can be obtained quickly from a restaurant. Genetically modified food, food containing genes which have been altered. Seasonal produce, fruit and vegetables available at particular times of the year. Convenience food, food that needs little preparation and can be used at any time. Malnutrition, physical weakness resulting from lack of food or poor diet. Vegetarianism, a diet without meat or fish. Kemudian ada kosakata yang lain yang bisa kita gunakan. Ulangi setelah saya. Increase, decrease, rise, fall, sharp, steep, gradual, plateau,
peak, plunge, fluctuate, soar, dip, slide, moderate, slightly, slowly, steadily, gradually, moderately. Kita lihat penjelasannya ya teman-teman untuk slightly, slowly ya. Ini adalah kata keterangan. Digunakan untuk menunjukkan terjadinya sesuatu dengan laju atau jumlah yang kecil. Sementara steadily, gradually, moderately artinya adalah perubahannya lebih dari sekedar jumlah kecil, namun tidak dalam jumlah yang besar juga. Kemudian yang nomor 18, bila perubahannya dalam jumlah yang besar, maka kita dapat menggunakan considerably, significantly, and substantially. Bila perubahannya dalam jumlah yang sangat besar, kita bisa menggunakan rapidly, sharply, quickly, atau steeply. Ya, sangat besar dan cepat. Kemudian yang berikutnya, kita akan melihat contoh. Contoh kalimat yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan tren naik. The number of cars in the city increased significantly between 2010 and 2015. Ya, di sana penggunaan increased ya sebagai verb 2 karena di situ dituliskan 2010, 2015 sudah lampau. Meningkatnya apa? Meningkatnya significantly ya dengan jumlah yang besar. Number 2, production rose slightly from 800 units in May to 820 units the following month. Ya, jadi penggunaan rose itu verb 2 dari kata rise, ya, meningkat. Slightly, jadi disebutkan slightly itu artinya peningkatannya dalam jumlah yang kecil, ya, dari 800 menjadi 820. Jadi cuma 20 unit saja peningkatannya. Kemudian contoh kalimat yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan tren menurun. Number 1, prices of Model X dropped considerably once Model Y became available on the market. Penggunaan kata dropped, verb 2, kemudian considerably adalah kata keterangan yang menunjukkan turunnya sangat besar. Number 2, in 2017, company profits decreased moderately as was expected. Ya, jadi menurunnya moderately, sedang saja, tidak kecil, tidak juga besar. Ya, tadi disebutkan penjelasan saya di awal teman-teman penggunaan moderately. Ya. Kemudian selanjutnya contoh kalimat yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan kecenderungan stabil. Prices remain stable during the first 6 months. Ya, jadi harga-harganya remain stable, ya, tetap stabil selama 6 bulan pertama. The number of people employed at the company has remained unchanged for the last 3 years. Bisa remain stable, bisa remain unchanged. Kemudian kita lihat ada gambar describing trends. Teman-teman bisa menggunakannya dalam tulisan teman-teman. Pastikan teman-teman memahami penggunaan verb 1, verb 2, verb 3 ya. Rise, rose, risen. Ya. Kalau fall, fell, fallen, dan seterusnya. Kemudian ada adverbs to describe. Ada sharply, quickly, rapidly, steeply. Kemudian ada considerably, significantly, substantially. Ya. Jadi tanda panah itu menunjukkan seberapa besar teman-teman. Kalau sangat besar dan cepat, teman-teman bisa menggunakan kata sharply. Steeply dengan curam. Kalau perubahannya besar, considerably, significantly, substantially. Kalau perubahannya sedang-sedang saja, ada steadily, gradually, ya, secara berangsur-angsur, moderately. Kalau perubahannya kecil, ada slightly, slowly. Kemudian kalau teman-teman menggambarkan sesuatu yang stabil, stay constant, stay steady, stay stable. Ya, stay bisa diganti dengan remain.
Kita lihat ada penggunaan sinonim teman-teman, karena salah satu penilaian di Writing IELTS adalah seberapa banyak teman-teman bisa menggunakan sinonim-sinonimnya. Yuk, teman-teman bisa mengulangi setelah saya. Increase, go up, rise, grow, escalate, climb. Decrease, go down, drop, decline, diminish, reduce. Rise, ascend, surge, soar, escalate, mount. Fall, descend, plummet, drop, decline, decrease. Sharp, steep, abrupt, sudden, drastic, significant. Kemudian yang lain ada steep, sharp, sheer, precipitous, abrupt, intense. Gradual, slow, steady, gentle, moderate, continuous. Plateau, level off, stabilize, remain constant, reach a steady state. Peak, apex, summit, maximum point, highest level, climax. Plunge, dive, nosedive, plummet, drop sharply, take a nosedive. Fluctuate, vary, oscillate, alternate, change, shift. Soar, surge, skyrocket, fly high, shoot up, take off. Dip, decline, drop, decrease, reduce, sink. Slight, minor, small, negligible, tiny, modest. Moderate, average, medium, reasonable, temperate, mild. Kita latihan teman-teman. The verbs A through H can all be used to describe land grabs. Match its expression with the part of the grab it best described. Kita lihat ada pilihan A sampai H, ya, rise, rose, risen, fall, fell, fallen, pick, picked, picked, reach, reached, reached, level, leveled, leveled, dip, 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 remained, 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 fluctuate, fluctuated, fluctuated. Kemudian ada gambar diagram garis. Ini adalah diagram yang menunjukkan average household expenditure on convenience food. Teman-teman memasangkan mana yang merupakan rise atau rose, mana yang merupakan peak, mana yang mengungkapkan remained the same, dan seterusnya. Contoh number one. Number one adalah B teman-teman, ya. Fall, ya, karena ini di tahun 1997, ya, sekitaran segitu, maka kita menggunakan verb 2, fell, ya. Number one B. Oke. Kita lihat jawabannya teman-teman. Number one B, fell. Kemudian number two D, reached its lowest point. Ya, artinya mencapai poin terendah. Kemudian number three A, rose, ya, meningkat. Number four E, leveled off, ya, artinya mendatar, ya, tidak mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan. Kemudian number five ada G, remained the same, ya, stabil, ya. Kemudian number 6 ada F, dipped, ya, jadi mengalami penurunan tapi kecil. Kemudian number 7 this is H, fluctuated, ya, fluktuasi naik turun. Kemudian yang number 8 teman-teman pasti tahu semua jawabannya adalah C, peaked, ya, mencapai puncaknya. Kemudian teman-teman dalam menuliskan Writing IELTS Task 1, teman-teman juga harus memvariasikan grammarnya. Ya, kita akan mempelajari tentang penggunaan there plus be plus noun plus in. Fungsinya adalah to describe trends. For example, there was a rise in fast food consumption. Ada sebuah kenaikan di konsumsi makanan cepat saji. Oke, kita lihat. Write the noun form of the verbs 1 through 7. Kita lihat.
Teman-teman menuliskan bentuk kata benda dari kata kerja nomor 1 ya sampai nomor 7 ya, ada tambahan 8, 9, 10. Kira-kira kata bendanya apa? Contoh, rise. Rise itu bisa verb one, bisa juga rise merupakan kata benda. Jadi yang rise verb one artinya meningkat, naik. Kalau yang rise kata benda artinya peningkatan atau kenaikan. Oke, kita lihat jawabannya. Increase, verb one-nya increase, artinya naik. Kalau kenaikan, increase juga teman-teman. Peak, kata bendanya peak. Decrease, kata bendanya decrease. Dip, kata bendanya dip. Fall, kata bendanya fall. Penurunan ya. Drop juga sama, drop. Fluctuate, nah ini fluctuate kata kerja, fluktuasi. Naik turun. Tapi kalau kata bendanya fluctuation. Kemudian ada grow, growth, improve, improvement, vary, variation. Kemudian penggunaan verb plus adverb. Ya, teman-teman harus menggunakan kata kerja dan kata keterangan secara bersamaan. Verb memberitahu kita apa yang terjadi. Adverb memberitahu kita bagaimana perubahannya. Ya, apakah significantly, apakah slightly, dan seterusnya. Contoh, sales fell slightly. Kata kerjanya fell, kata keterangannya slightly. Sesuai rumusnya ya. Verb plus adverb. Preposition, kata depan. Noun. Increase itu noun, itu bisa diikuti in, bisa diikuti of. Bedanya apa? Kalau increase yang diikuti in, itu ketika kita tidak menentukan angka. Sementara increase yang diikuti of, ketika kita menentukan suatu angka. Contoh, there has been an increase in the number of students here this semester. Telah ada kenaikan di jumlah mahasiswa di sini semester ini. Tidak ada angka di sana, teman-teman. Jadi menggunakan in. There has been an increase of 500 students here this semester. Telah ada kenaikan menjadi 500 mahasiswa di sini semester ini. Ini menggunakan of karena menunjukkan angka. Ya, penjelasannya adalah kita menggunakan in pada kalimat pertama karena kita tidak menentukan angka. Kita menggunakan of pada kalimat kedua karena kita menentukan angka, dalam hal ini adalah 500. Kemudian verbs, kalau tadi noun, sekarang verbs. Jika increase dan decrease merupakan kata kerja, biasanya kata depan tersebut memiliki preposisi berikut setelahnya. Increase bisa diikuti from dan to. Increase from X, jumlah awal, kemudian to plus Y atau jumlah akhir. Kita lihat contohnya. Sales increased from 100 to 130 units. Artinya apa? Penjualan meningkat dari 100 menjadi 130 unit. Ya, penjelasannya adalah from adalah titik awal dari sebuah tren. To adalah dengan titik akhir dari sebuah tren. Kemudian by versus to. Contoh, it declined by 5%. It declined to 5%. Apa bedanya, teman-teman? Apa bedanya kedua preposisi tersebut jika titik awalnya 100%? It declined by 5% artinya hanya turun sedikit dari 100% menjadi 95%. It declined to 5% artinya turun dari 100% menjadi 5% yang merupakan penurunan yang sangat besar. By digunakan untuk menunjukkan selisih kedua bilangan tersebut. Selisih antara 100 dan 95 yaitu 5. Sedangkan to digunakan karena ketika kita berbicara tentang titik akhir, dalam hal ini titik akhirnya adalah 5%. Dari 100 turun drastis menjadi 5%. Itu menggunakan to. Kemudian preposition with time periods.
Ketika kita berbicara tentang bulan atau tahun tertentu, kita menggunakan kata depan in. In itu bisa diikuti month, tapi tidak ada tanggalnya. Tapi kalau on itu diikuti month yang ada tanggalnya. In bisa juga diikuti year, tahun. In juga bisa diikuti the dalam ordinal number. In the first, in the second, in the third. Atau bisa juga disebutkan a quarter is a period of 3 months of the year. In the quarter of, ya, seperempat. Artinya periode 3 bulanan dalam 1 tahun. Kemudian contohnya, number 1, 500 units were sold in December. Number 2, the number of accidents doubled in 2017. Ya, in 2017, ya, ini di tahun 2017. Profits increased in the second quarter. Ya, artinya labanya meningkat di kuartal pertama, kuartal kedua. Kemudian starting and ending preposition. Setelah kata kerja yang dimulai dan diakhiri, kita kebanyakan menggunakan preposisi at sebelum angka. To start at, to begin at, to end at, to finish at. Ini biasanya sebelum angka. Contoh, number 1. Initial prices started at $300 per unit. Number 2. Production began at 70 units per day in March. Number 3. Production ended at 90 units per day in August. Kita latihan menuliskan kalimat menggunakan there plus be plus noun plus in. There was a sharp rise in fast food consumption. Match its adjective with the line that it best describes. Ya, ada pilihan gradual, moderate, modest, sharp, dramatic, slight, steep. Number 1, ya, yang meningkat itu ada sharp, ada dramatic, ada steep. Ya, ingat-ingat teman-teman. Yang meningkatnya sedikit, kecil, itu ada gradual, moderate, modest, slight. Ya, perlu teman-teman perhatikan dan jangan lupa untuk melihat lagi penjelasan di awal tadi. The adjectives A through G can be used to describe the degree of change represented in a line graph. Adjectives are placed before the noun. Contoh, there is a slight rise in sales. Kata sifatnya slight, kata bendanya rise. Ya, adjective comes before noun. Number 2, there was a gradual fall in the price of X. Number 3, there has been a dramatic drop in the rate. Number 4, there will be a steady decline in the number. Adverbs can also be used to describe the degree of change. Adverbs come after the verb. For example, fast food consumption rose sharply. Jadi verb dulu baru adverb. Rose sharply. The sentences 1 to 5 on the left describe trends using their be plus adjective plus noun. Complete the sentences on the right using the corresponding verb plus adverb. Oke, saya kasih waktu 2 menit buat teman-teman melihat soalnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. There was a steep increase in sales of convenience food. Ada kenaikan yang tajam dalam penjualan makanan convenience, ya, makanan cepat saji atau makanan yang bisa langsung dimasak. Nah, kalimat ini kita ubah menjadi sales of convenience food. Ya, jadi yang tadinya di belakang di kalimat pertama, ya, there was a steep increase in sales of convenience food, menjadi subjek. Sales of convenience food increased, ya, menjadi verb 2 karena
past tense, steeply. Yang tadinya a steep increase menjadi increased steeply. Number 1, there was a dramatic decrease in the use of dietary supplement. Menjadi the use of dietary supplements decreased dramatically. Number 2, there was a modest dip in levels of obesity. Menjadi levels of obesity dipped modestly. Number 3, there was a slight fall in the production of genetically modified food. Jadi, the production of genetically modified food fell slightly. Number 4, there was a significant drop in levels of malnutrition. Menjadi, levels of malnutrition dropped significantly. Number 5, there was moderate fluctuation in the availability of seasonal produce. Menjadi, the availability of seasonal produce fluctuated moderately. Jadi teman-teman perlu mengkombinasikan, memvariasikan penggunaan kalimat di IELTS writing teman-teman. Bisa menggunakan there, to be, adjective, noun, in, bisa juga menggunakan subject, kemudian verb, kemudian adverb. Oke. Kita lihat, in order to describe a line graph, you need to understand the time frame and use the correct tenses. Study the graph below, then read the passage and draw a solid line under examples of the past tense, a dotted line under examples of the present perfect tense, and circle the expression which refer to the future. Then answer question 1 through 5 through 4. Kita lihat yang pertama adalah rose, ini kita garis bawahi karena merupakan simple past tense verb 2. Kemudian ada leveled off, itu juga verb 2. Ada was, to be, ya di simple past tense ada was. Kemudian ada reach, verb 2. Kemudian has fluctuated, ini present perfect. Jadi teman-teman boleh mengkombinasikan antara past tense, present perfect, future tense tergantung waktunya ya teman-teman. Kemudian ada is expected. Ya, ini future tense ya. Over the next 10 years consumption is expected, diharapkan. Kemudian ada it is also projected, juga termasuk ke dalam future tense. Jadi daripada menggunakan consumption will fall, nilainya lebih bagus kalau kalian menuliskan is expected atau is also projected. Number 1, when should you use the past tense in describing a line graph? When should you use the present perfect tense? What other expressions can you use for future tense? And when would you use the present tense? Kita lihat jawabannya. When should you use the past tense in describing a line graph? Use the past tense when describing a trend or event that happened between two fixed times in the past. When should you use the present perfect tense? Use the present perfect tense to describe a trend or event that started at a fixed time in the past and has continued until the present. What other expression can you use for future trends? Other expressions that you can use to describe future trends include is or are likely to, or is or are predicted to. Note, you should avoid using will. Ya, hindari menggunakan will. When would you use the present tense? Use the present tense when describing a cyclical trend. For example, a trend that happens in the same way every year. Now, complete the passage below using verbs, adverbs, adjectives, and nouns. Make sure you use the correct verb tenses. The first one has been done for you. Okay. The percentage of malnourished elderly people in the European Union fell gradually between 1970 and 1978. Over the following 7 years, it
Nah, ini ada pilihannya teman-teman. It increased, ya, atau increased atau rose boleh. It increased, ya. Bisa dramatically, bisa sharply, bisa steeply, ya. Ini jawabannya. It increased dramatically until 1990 when it peaked at 16%. After falling slightly, the rate of malnutrition remained the same for a decade. Dalam setahun, ya. Since 2000, there has been a dramatic fall. Over the next 10 years, it is expected to increase gradually. Yeah. When describing a line graph, you should also indicate precisely the time you are referring to. Use the expressions A through E to complete the passage below. The percentage of children using supplements is at its highest level from January to March. It then falls sharply and fluctuates over the next 2 months. Supplement use continues to fall gradually until it reaches its lowest point in August. Thereafter, it increases gradually during the autumn months and more sharply in December. Ada tip ujian teman-teman. You can also use from blah 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 to describe the amount of change. For example, the percentage of children taking dietary supplements fell from 21% in January to 6% in March. Notice that the start and end points are indicated by in January, in March. If you find this word order confusing, put the time frame at the start of the sentence and the amount of change at the end. For example, between January and March, the percentage of children taking dietary supplements fell from 21% to 8%. Ya, jadi keterangan waktunya ditaruh di awal kalimat. Oke, ini untuk latihan mandiri teman-teman semuanya. Kita lihat. The graph shows the percentage of UK adolescents following a vegetarian diet. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan komen. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.